Saya melihat kita ini masih politik bergunjing. Oh, oke. Ya, partai baru dan partai lama apa bedanya? Itu frame gagasan, terlalu teknis kita ngomongin IKN. Itu terlalu teknis. menjadi sebuah keniscayaan bahwa partai baru itu harus pro pada Pak Jokowi atau tidak pro pada Nah, tapi apapun yang menurut saya itu adalah ini menarik karena kita keluar dari apa yang kita sebut dengan cebong dan kampret ya. Bow 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Most people, KPU sudah menetapkan ada 17 partai politik yang sudah lolos. Bisa kemungkinan nambah satu lagi sedang verifikasi. Bisa iya, bisa enggak? Bisa iya, bisa enggak ya. Tapi di antara kehadiran 17 partai ini ada 4 partai baru. Iya. Nah, Partai barunya mau disebutin nggak? Ini yang udah pasti-pasti dulu ya? yang udah pasti dulu yang hadir sekarang ya. Yang hadir dulu nih? Oke, dari ujung. Bang Said Iqbal, Ini bajunya siapa lagi? orange. Dari Partai Buruh. Presiden Partai Buruh. Kemudian sebelahnya Mas Teddy Gusnaidi, Waketum Partai Garuda. Selanjutnya ini udah, nah ini partainya baru tapi mukanya muka lama nih. Dari Partai Gelombang Rakyat ya, Gelora. Ada Bang Deddy Miinggumlah. Gelora Indonesia. Gelora Indonesia. Ini udah mulai apa lagi latihan? Oh, udah mulai. Harus lengkap ya Bang, Gelora Indonesia Belum harus sih, yang begitu ya. tengah belum pakai baju seragam. Iya, nanya. Oke. Dan Ini yang nggak- terakhir, ini nggak enaknya gini. Apa? Blas ini pangkat jabatannya tinggi-tinggi. iya Presiden. Presiden. Terus? Wakil ketua umum. Oh, yang sini? Kasubdit. Paling bisa aja. Sebelahnya lagi dong. Oh ini suhu. ini So- non partai ya. Iya. Oke, sebelahnya adalah Bang Ray Rangkuti, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Nah, kita mau bahas apa nih? Kita akan membahas, jadi kehadiran partai-partai baru ini kita sebutnya New Kids on the Block ya. Oke. Ya, kemarin Kayak masa-masa itu. Iya, kayaknya era-era kita kan. Nah, apa yang membedakan mereka dari partai-partai yang selama ini sudah ada? Iya. Itu Oke. pertanyaan yang akan kita coba jawab. Ada 17, bedanya apa nih semuanya gitu kan? Baik. Angga udah mau ada pilihan belum? Dari warna saya memilih Gelora. Dari warna. Waduh, oke. Karena warna saya, warna alma mater saya dulu di psikologi warnanya begini. Iya, warna favorit ini Turkish. Oh Turkish ya? iya, oke. Oke. Kalau saya pilih yang batik aja deh. Lebih Indonesia. Lebih Indonesia ya. Oke, kita... Ini pesennya di pabrik, nggak di pasar induk. Oh, baik. Lanjut Bang, Kayaknya nanti dia terusin. akan banyak stand up kayaknya di sini. Iya kayaknya sih. Wah, satu lagi seragam udah datang. Oke. Saya serahkan topik hari ini di Intimate Talk Sudut Pandang. Temanya adalah partai baru apa bedanya? bedanya? Kepada rekan saya Indi Rahmawati. Terima kasih Angga. Bow 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Penasaran ya nanti di tahun 2024 partai mana yang akan berlaga dan memenangkan hati masyarakat. Karena kalau kita bicara soal partai ada 17, banyak banget pilihannya, bedanya apa? Nih kalau misalnya saya milih barang sih sebenarnya Bang Ray ya. Kalau saya milih barang tuh dilihat satu-satu, dibandingin gitu. Itu kalau barang ya. Tapi kalau partai kan ngebandingin juga gitu. Abang gitu juga nggak? Iya udah pasti. Udah pasti milih juga? Iya. Dilihat satu-satu Lihat isinya satu-satu, apa, track bagaimana recordnya gitu ya. bagaimana, macam-macam dan seterusnya gitu. Oke. Cuman yang menyenangkan dari partai baru ini kan selalu membawa optimisme baru. Sebelum mereka berkuasa. Ketika sudah berkuasa emang kenapa? Kembali ke masa lalu. Nah ini ada harapan berarti kan. Ada harapan untuk partai-partai baru. Satu-satu deh. Jualannya apa? Dari Bang Miing dulu lah. Jualannya apa Bang? Apa yang membedakan partai Abang dengan partai yang lain? Atau sekarang dulu deh, fokusnya apa dulu? Kita sih nggak jualan ya, karena yang udah jualan udah banyak. Ada yang jualan BUMN, ada jualan segala macam. Oke, terus apa dong? Partai itu bukan pedagang, partai itu pejuang. Oke. Dan partai itu adalah kan sebetulnya dia organisasi yang produknya adalah industri pemikiran. Maka untuk itu kita, kalau saya secara objektif ya, mengapa saya selalu ingin terjun ke politik ya, dalam hal politik praktis. Karena di situ ada ruang yang untuk kita menyampaikan sesuatu gagasan, memperjuangkan, ikut memperbaiki dan seabrek cita-cita kita. Bahwa orang melecehkan, alah lu ntar juga, itu pasti itu biasa dalam perjuangan.
Dan itu tugas pengamat menurut saya. Dan saya denger Ray Rangkuti ngomong kayak gitu biasa aja. Biasa aja. Memang kalau dia nggak ngomong gitu ya bukan pengamat. Namanya orang partai. Kalau partai harus mempertahankan argumen. Kalau pertanyaannya tadi, apa sih bedanya partai lama sama partai baru? Ya jelas dong. Yang baru itu belum punya utang politik. Belum punya utang hukum. 1, 2, terus? Ada harapan kata Ray tadi. Ya kan? Ada optimisme. Nah itu bagian dari ibadah dalam konteks kepercayaan saya sebagai orang yang punya agama gitu. Bahwa kita berjuang di situ adalah ibadah. Gitu nah, itu satu. Yang kedua, secara partai gitu. Kalau saja yang 9 partai yang berkoalisi dengan pemerintah selama nyaris 2 periode ini sudah memberikan sesuatu pada bangsa dan negara berkeadilan. Lalu menjadi wakil rakyat yang baik. Misalnya Omnibus Law tidak lolos begitu saja misalnya. Lalu undang-undang KUHP tidak lolos begitu saja. Ini barang udah mulai pada masuk nih satu-satu ya. Tapi ntar ini Bang memperdalamnya. Makanya bukan gini, kan tadi ditanya apa sih bedanya? Ya bedanya kita belum punya utang politik, belum punya utang janji. Itu yang paling itu beda ya. Yang kedua, seandainya 9 partai yang berkoalisi dalam pemerintahan sudah mampu menjadi controller, menjadi pengawas bagi pemerintahan. Nggak perlu orang kayak Miing cuma pelawak doang masuk partai politik. Mendingan jadi rakyat senang-senang ngapain. Tapi ketika ada sesuatu yang belum bisa mencapai sesuai dengan itu yang harus diperjuangkan berarti. Itu kita nggak boleh diam. Loh kalau ada kezoliman depan mata kita terus kita diam, emang nggak berdosa? Iya. Salah Bang, dong. masih ada 2 lagi Bang, tenang Bang. Ini kita baru mulai Bang, Abang udah gaspol aja. Oh itu penting. Iya. Mas Teddy. Kau bilang partainya baru orangnya lama. Nah, udah kadung ketahuan. Bukan gue, dia Bang, tadi sebelah gue tuh. Udah gak ada orangnya. Mas Teddy, untuk Partai Garuda ya. Pengen tahu yang diusung nanti ini apa gitu loh Bang. Ya Partai Garuda bukan partai yang baru ya. Karena sudah pernah ikut di 2019. Ya jadi kita kalau kan karena kita udah lolos artinya kita mengikuti pemilu untuk yang kedua kalinya. Jadi nggak baru-baru amat gitu. Nggak baru-baru amat, setengah baru. Ya. Wajah lama juga dong. Wajah lama, sama ya semuanya kan? Lah wajah lama semua. Wajah lama semua, tapi yang sana? Lebih lama saya, karena di antara 4 ini yang paling tua gue. Oke, Mas Teddy lanjut. Apa? Yang diusung, yang diperjuangkan tadi kan kalau Bang Miing mengatakan kalau 9 partai yang koalisi dengan pemerintah itu sudah selesai buat apa Bang Miing gitu, enakan di rumah ngelawak dan lain-lain sama cucu gitu kan. Mas Teddy? Ya yang diperjuangkan ya sama lah seperti yang lain gitu kan. Artinya kalau kami itu ingin mengembalikan sesuatu pada porsinya yang sebenarnya. Bahwa karena kita ini negara hukum, maka semuanya harus kembali pada proses hukum yang berlaku. Dan penindakan yang tegas. Yang kami lihat ini masih belum. Yang bagian mananya sih? Ya baik untuk proses hukumnya, penindakan hukumnya maupun kita kepatuhan kita terhadap itu. Saya melihat kita ini masih politik bergunjing. Ya artinya. Mas Teddy juga di Twitter bergunjing. Enggak, politik bergunjing artinya begini. Kita ada sesuatu yang sudah sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Kita permasalahkan, kita munculkan permasalahan itu. Kita menciptakan itu. Pergunjingan itu sebenarnya tidak perlu. Itu jadi sih. lebih ke hukum ya? Perlu ada perubahan. Mengembalikan lagi ke dasarnya bahwa kalau misalnya contoh kemarin gitu kan, perdebatan di RUU dan segala macam ya, kalau memang orang mau demo dan segala macam itu kan hak, itu wajib. Itu nggak ada masalah. Tapi ketika sudah menjadi undang-undang ya, maka ada jalurnya lagi yaitu ke MK. Ya udah kita pahaminya ke sana aja gitu. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Ya. Nah, Bang Said ini kan kayaknya fokusnya udah jelas nih. Partai buruh gitu kan. Bener gak Bang? Partai buruh. Dah mulai dari segala macam konfederasi ada. Terus kemudian serikat buruh ada sampai berapa totalnya? 60 federasi serikat buruh nasional. Seluruh Indonesia. Itu kan luar biasa tuh Bang. Berarti fokus sudah jelas atau masih ada yang ingin tambahin? Tadi mengenai hukum. Tadi dari Bang Miing mengenai kalau 9 partai yang pro pemerintah ini sudah bagus gitu istilahnya dalam tanda kutip. Buat apa nih? Kalau Bang Said apa? Partai buruh adalah partai kelas pekerja, working class.
Di seluruh dunia itu, saya sebagai ILO governing body ya, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, saya banyak jadi pembicara di seluruh dunia. 5 benua saya sudah kelilingi. Di spektrum politik itu 3. 1 partai liberal, ya. Yang kedua partai tengah, bisa dia konservatif atau tidak, partai agama. Dan satu lagi partai buruh. Kalau di Eropa disebut partai sosial demokrat. Kalau di Inggris disebut, di Nordik, di Jerman, di Sosial Demokrat, di Inggris dan Commonwealth, Australia, Selandia Baru disebut Partai Buruh. Kalau di Amerika Latin Partai Sosialis Pekerja. Di Jerman misal, Partai Agama itu CDU-CSU, Angela Merkel ya. Nah, oleh karena itu buruh dalam 20 hingga 25 tahun terakhir tidak terwakili persoalan-persoalan dan isu-isunya di dalam, asli tidak terwakili oleh sangat semua tidak partai terwakili. Tidak ada partai Wong Cilik dan pencipta Omnibus Law. Jadi gini, Norwegia, kenapa latar belakang Partai Buruh dihidupkan kembali yang didirikan oleh Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan. Norwegia bikin Partai Sosial Demokrat karena persoalan minyak bumi. Australia karena persoalan pekerja batu bara. Tanah di air langsung balik lagi ke Selandia tanah Baru air gimana? karena wajib militer. Partai buruh atau sosial demokrat atau sosialis pekerja itu selalu ada latar belakang. Partai buruh apa? Omnibus Law. Bagaimana mungkin negara membiarkan modern slavery ya, perbudakan modern itu seumur hidup, outsourcing. Bagaimana mungkin upah tidak naik 10 tahun. Bagaimana mungkin pekerja wanita yang bekerja tidak ada jaminan upah ketika dia cuti haid, cuti melahirkan. Bagaimana mungkin orang yang bekerja dikontrak berulang-ulang sampai 100-200 kali mungkin. Bagaimana mungkin orang tanah itu dirampas. Bagaimana mungkin atas nama korporasi program land reform, reforma agraria tidak jalan. Berarti udah jelas ya. Motif itulah yang kemudian kelas harus bersatu. Makanya diinisiasi oleh 11 organisasi. Dari mulai Serikat Buruh, Serikat Petani, kemudian juga aktivis perempuan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, buruh migran, pekerja rumah tangga, pekerja informal, mereka bersatu. Kita hidupkan kembali Partai Buruh. Itulah yang membedakan. Nanti kita akan elaborasi lagi. Saya pengen tanya dulu ke Bang Ray Rangkuti. Ini dari 3 ini nih Bang. Dari 3. Gimana kata Abang, ada nggak irisannya sama partai lama? Kan kita tagline besarnya adalah partai baru, apa bedanya? Kalau di Indonesia itu kan biasanya irisan partai politik itu tidak dari 3 sektor ya. Yang setelah Orde Baru hanya berlaku 2 sektor. Kalau dia nggak di tengah, dia di kanan kira-kira gitu. Jadi yang menarik sebetulnya Partai Buruh. Karena kita akan kesulitan menempatkannya di apakah di tengah, apakah di kanan. Kalau spektrumnya politik Indonesia. Mengingat cita-citanya sebetulnya lebih tepat dimasukkan di kelompok kiri. Tapi tidak kiri dalam pengertian kiri tengah. Kayak pemain bola. Kiri dalam pengertian konstitusional gitu ya. Ideologis gitu. Nah, dari 4 partai politik ini menurut saya hampir seluruhnya masuk di tengah. Sehingga kalau yang di tengah itu sebelumnya ada 8 partai politik yang mengisi, katakanlah atau 7 mungkin karena mungkin PKS, PKB agak kita kecualikan meskipun sebetulnya kalau PKB dia secara umum dia juga berada di tengah gitu. Artinya begitu banyak di tengah berat dong. Ya, di tengah. Khususnya di Partai Gelora, khususnya di Partai Garuda, termasuk PKN yang baru juga kan sebetulnya juga berada di tengah itu gitu. Nah, Partai Buruh ini kita yang akan cari nyari. Ini akan kemana kira-kira? Pertama, karena kelihatan segmented ya. Yang kedua adalah soal apakah orang bisa mendefinisikan dirinya sebagai buruh atau tidak di Indonesia gitu. Nah, itu persoalannya gitu. Nah, oleh karena itu ketiga partai politik ini atau partai-partai baru ini agak sulit menurut saya mencoba menarasikan mereka berbeda kecuali pada hal-hal yang bersifat ideal. Ideal itu artinya begini. Tadi Bung Miing udah menyebutkan, kami kan belum punya hutang. Gitu kan kami belum ada anggota kami yang kena korupsi misalnya gitu. Iyalah baru. Iya, jadi pada aspek visi misi macam-macam menurut saya agak kesulitan mereka. Kecuali ada mungkin yang membedakan di antara mereka, yang menjadi daya pikat mereka. Sebagaimana secara umum partai politik di Indonesia itu punya daya jual pada aktor calon presidennya. Nah ini nih. Di partai-partai ini ke siapa mereka akan menyatakan dukungan. Nah itu menurut saya salah satu mungkin ya daya penarik mereka ya. Karena artinya karena di Indonesia umumnya calon presiden dapat ya memberi efek elektoral kepada partai-partai pendukung meskipun tidak merata gitu.
Tapi kalau sama sekali mereka nggak mendeklarasikan calon presiden mereka di masa yang akan datang, lebih sulit lagi menurut saya bagi partai untuk berada. Bang Miing nih, udah ada kebayang mau dukung presiden yang mana? Teorinya itu kan? Sih bener banget, tapi fakta di lapangan apapun bisa terjadi sebetulnya. Jadi kita punya pengalaman menang dan punya pengalaman kalah. Jadi apa namanya experience knowledge itu bagi ya badannya memang partai baru, tapi kan pelakunya kan tetap orang-orang punya pengalaman. Bang, udah kebayang belum siapa nanti presidennya mau arah kemana? Itu kan udah berseliweran sekarang kan? Kami hanya berpikir yang pertama adalah selalu bekerja dengan etape. Dengan tahapan. Tahapan pertama kita daftar di KPU rame-rame sama-sama kan? Ya, Bung? Tahapan kedua bagaimana lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. Udah kan? Lalu tahapan ketiganya kita mutlak minimal punya 4% suara. Itu udah belum kan pemilu belum. Nah justru saya bilang tadi sebelum melompat ke siapa presiden kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan kita internal. Apa itu? Kita harus konsentrasi membangun strategi agar kita masuk sah. Sekarang udah punya nomor punggung loh. Setelah punya nomor punggung lalu kita bermain, lalu kita berjuang. Apakah kita masuk ke parlemen atau tidak? Itu yang harus diperjuangkan ya? Konsentrasi kita. Karena apa Bung Rai? Saya sebagai politik, sebagai praktisi politik ngalamin 2019. Betapa beratnya caleg atau calon anggota DPR yang bareng sama presiden. Karena rakyat fokusnya ke presiden, enggak ke caleg. Berat sekali. Kita bikin posko pemenangan Miing yang diminta ada nggak kaos ini nggak ada. Kita pengen menang presiden, kita keluar duit. Dia ya kagak menang, kita kagak menang juga. Bang Miing ini udah curcol ya. Curcolnya udah keluar, iya benar. Menurut saya. Tapi kita harus jeda dulu Saya nggak nyalahin siapa yang bikin undang-undang teman-teman saya di DPR. Ini kenapa dibarengin? Kalau dulu kan kita bisa mengintip setelah kita punya modal di parlemen minimal 4%, kita baru akan lihat presidennya ini pas. Jadi kalau ditanya siapa calon presidennya kita selesaikan dulu 3 tahapan ini. Kalau gitu kita selesaikan dulu segmen pertama dulu. Nanti ada tahapan berikutnya. Bows 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Masih di Sudut Pandang, partai baru apa bedanya? Tadi Bang Miing udah curcol, belum diminta curcol, udah keluar semua banyak nih. Yang sebelahnya ada curhat apaan? Nggak ada curhat. Nggak ada curhat. Kita mesti curhat gitu. Yang penting kan sama dengan Bang Miing, artinya kita memang konsentrasi kita bagaimana menembus PT itu. Sekarang itu kan Mas Teddy, itu kan Indonesia tuh sekarang seperti terbelah dua gitu kan. Ya diakui atau tidak gitu kan. Diakui atau tidak. Akui aja, kenapa harus nggak diakuin. Iya, seperti terbelah dua. Ada cebong, ada kampret. Gitu. Enggak, memang sudah terbelah. Jadi harus diakuin, nggak perlu seperti. Nah, melihat tadi ada cebong, ada kampret. Kalau Partai Garuda lebih kemana tuh? Kalau cebong dan kampret, nanti akan ada cebong yang jadi kampret jadi cebong nanti. Udah mulai kerasa sekarang ya? Ya udah ada nanti, karena kan tergantung pilihannya nanti. Kenapa Bang Rey keluarin cebong kampret lagi? Kalau saya dua-duanya, kadang-kadang dibilang kayak cebong, kadang-kadang saya dibilang juga kampret. Oh gitu, tergantung orang lihatnya gimana. Itu silakan lanjutin Mas Teddy. Melihat kayak gitu, ada begini, ada yang tukeran gitu. Nah ini kan memang fenomena biasa dari setiap pemilu itu ada seperti itu. Cuma ya kembali lagi saya bilang tadi, ini ada seperti dalam tanda kutip ya menurut saya, seperti ada pembiaran. Karena kalau ada ketegasan ya terhadap baik di media sosial maupun di lapangan ya, kan aturannya sudah ada, tinggal penegakannya aja. Kalau itu ditegakkan, maka saya bilang kemarin di media itu ala bisa karena biasa. Ya, kalau sudah dieksekusi, maksudnya ditegaskan, dilakukan penegakan hukum, paling sekali 2 kali orang akan teriak, akan demo gitu kan. Tapi lama-lama ya udah gitu. Tapi kalau ada pembiaran demi supaya ketertiban dan segala macam, ya akhirnya akan ada terjadi pembiaran dan akan muncul hal yang sama gitu. Ini yang sangat kita pokoknya kalau Mas Teddy gitu. Fokusnya adalah di hukum gitu kan? Dan penegakan. Mas Rey sebelum ke partai buruh nih, dari 2 ini nih Mas Rey, ada nggak sih irisannya sama partai-partai lama? Kalau boleh disebut partai lamanya apa gitu? Saya meramalkan kalau 3 pasangan ini
kalau konteksnya dengan capres pertanyaan tadi, itu sebetulnya kayaknya mewakili 3 calon presiden yang lagi populer sekarang. Siapakah? Bung Miing ke Pak Prabowo, kira-kira begitu ya, karena ada background, ada hubungan macam-macam gitu ya. Kan udah dulu. Ya enak dulu, makanya kita nggak tahu. Bisa karena aja kalau kita kan lihat sekarang ya, lagi gitu, enggak. Yang kedua, yakin banget. Bung Teddy kayaknya ke Ganjar Pranowo, karena irisannya dengan Pak Jokowi tentu saja. Kita konfirmasi dulu gimana tunggu dulu, ke saya belum ke sana. Oke. Sementara Bung Said kayaknya ke Anies Baswedan, karena ada hubungannya dengan citra soal tidak menyetujui langkah Jokowi khususnya ya membuat undang-undang omnibus law. Benar nggak Mas Edi? Kira-kira itu. Benar nggak? Ya sampai sekarang bisa dicek, nggak ada satupun dari Garuda baik pengurus maupun anggotanya yang sudah menyatakan ke Pak Ganjar, ke Pak Anies ataupun ke Pak Prabowo. Sama sekali belum ada. Belum ada, tapi kan udah mulai kebayang tuh. Ya kalau pribadi ya biarkan saja. Kalau kita di Partai Garuda selama belum apa yang kita putuskan ya biarkan saja gitu kan. Belum ada yang ngomong katanya Bang Rey. Pengamat itu sama dengan peramal. Jadi kira-kira nyata, kadang-kadang nyata, kadang-kadang enggak gitu. Pakai survei aja kadang-kadang meleset kok gitu. Jadi biasa aja. Ini kan sebuah fenomena hiburan saja sebetulnya. Karena hampir di Gelora itu kan umumnya adalah para pendukung Pak Prabowo sebelumnya kan. Iya. PKS kan, ada Pak Anies Mata, ada Fahri Hamzah. Bahkan secara personal. Secara personal dan juga secara kepartaian sebelumnya, mereka adalah pendukung Pak Prabowo. Jadi dugaan saya besar kemungkinan akan bertautan lagi dengan Pak Prabowo. Gimana Bang Ming? Sementara Garuda dari kemarin juga memang mendukung Pak Jokowi. Jadi ada potensi mereka akan ke Ganjar mengingat yang sejalan dengan Pak Jokowi begitu ya. Sementara kalau Bung Said tentu saja mencari figur yang tidak bersamaan dengan Pak Jokowi dan itu kelihatannya di Anies Baswedan. Saya kira boleh saja. Bung Rey menyampaikan itu baik-baik saja. Artinya paling tidak orang punya gambaran tetapi begini. Mungkin kalau saya bilang tadi tidak, itu subjektif pribadi saya. Tapi partai belum tahu ya? Bukan, keputusan partai. Bahkan sebelum saya berangkat ke acara talk show ini, Ketua Umum sudah menyampaikan, kita hanya akan konsentrasi bagaimana memenangkan. Betapapun figur presiden akan memberikan kotel efek terhadap suara elektoral daripada partai politik. Yes, kita akui. Walaupun gak terlalu besar juga sih Bung. Gak terlalu besar. Yang besar itu adalah ketemu rakyat dan dialog itu. Personal touch, jelas itu yang paling ini. Pengalaman kita. Paling tidak gini. Bahwa kita akan menentukan sikap ketika KPU memutuskan ada berapa calon presiden, di situ akan kita bicara. Masih 1 tahun September kok ke depan, ributnya sekarang ngapain? Ya, yang pasti kalau Partai Garuda yang pasti tetap pasti akan mendukung salah satu calon. Karena kan ini kan pasti. Gue juga sama lah kalau kan ada orang berpikiran, jangan sampai orang berpikiran gini, kita yang penting lolos PT dulu gitu kan. Enggak, karena kan itu kan berbarengan. Jadi mau tidak mau ya, kecuali kalau zaman dulu ya, yang harus pileg dulu baru pilpres. Kalau ini kan berbarengan, jadi mau tidak mau ya harus mengambil sikap. Oke. Tapi benar ya tadi yang disebut Tapi kan sebelum pemilu itu calon presiden udah muncul dulu namanya, ketetapan sudah ada. Bakal calon. Enggak, bukan. Calon presiden yang ditetapkan KPU sebelum pemilu sudah ada. Sudah ada. Artinya kita punya kesempatan untuk memilih siapa dia. Gitu. Yang sejalan dengan partai ya. Bikin keputusan politik untuk mendukung seseorang pasti. Itu pasti. Akan tetapi saya tidak bicara siapa. Kalau tadi Mbah Dukun ini mengatakan bahwa kita ke sana, biar aja. Gitu kan. Yang penting jangan dia tergantung menyannya yang memilih. Tapi gini dong, sekarang ini kan Desember 2022 ya. Kita bisa buktikan nanti rekamannya di tahun berikutnya deh Bang Rey ya. Oh iya sah. Ya, setelah mereka sudah memilih gitu kan. Kalau bener itu hebat dia gitu. Mas Edi, tapi bener yang disebut sama Bang Rey. Paling tidak ada segaris dengan pilihannya Pak Jokowi lah. Belum kita, ini jujur ya, sama sekali kita belum bersentuhan. Malah dalam pertemuan saya sempat bilang, kita ingat gak sejarah? Di 2004 itu ada nama-nama yang populer, tiba-tiba muncul Pak SBY yang mendadak, ya kan? Yang tidak diperhitungkan awalnya kan? Terus di 2014 yang tadinya nama-nama besar itu tiba-tiba Jokowi masuk. Bisa jadi kan? Dalam waktu setahun ini ya Pak. Dalam setahun ini ada aja gitu.
Kita nggak tahu gitu. Oke. Yang di pojok nih belum ngomong nih. Mas Said, ini tadi yang dibilang sama Bang Rey bener nggak nih? Pertama tidak benar. Partai Buruh tidak mendukung Anies Baswedan dan belum memutuskan mendukung calon presiden manapun. Tapi pada waktunya tentu kan UMP-nya tinggi waktu Anies. Enggak, kita tidak mendukung Anies Baswedan dan tidak juga mendukung calon lainnya. Karena kami belum memutuskan. Partai Buruh itu ada 11 organisasi ya. Dia spektrumnya itu KSPSI misal, ORI itu pendukung Pak Jokowi, Andi Gani. Siapa yang gak kenal dengan Andi Gani? Ya, kemudian KSPI memang kita beberapa waktu lalu mendukung Prabowo. Kemudian juga ada SPI pendukung siapa Pak Jokowi pada waktu. Jadi beragam sangat luas ya. Jadi Partai Buruh itu partai kelas sekali lagi. Kita dalam memutuskan calon presiden tentu ada mekanismenya. Ada 3. 1, survei internal. Bisa jadi dari kader Partai Buruh akan berani mencalonkan sepanjang nanti kita mengajukan judicial review terhadap keputusan MK. Bagi tentang presidensial threshold. Ya, presidensial threshold. Mau dibikin 0% juga? Ya, kita akan berjuang. Kita akan berjuang. Dan kita akan berjuang itu. Dan bagi Partai Buruh, calon dari partai itu biasa. Lula menjadi presiden itu ketika 4 kali pemilu. Jadi itu biasa bagi Partai Buruh. Dan Partai Buruh terlalu yakin terhadap kader ya. Karena partai tidak mengedepankan tokoh. Segmentasi isu adalah dan segmentasi kelas itu yang akan menjadi pembeda Partai Buruh dengan yang lain. Nah, untuk itu maka partai mengedepankan pencapaian 4% parliamentary threshold. Dan kami yakin ada 20-30 kursi ya. Ada 5 provinsi, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Timur dan Kepri itu basis buruh. Nah saya kaget juga Poltreking Hanta Yuda memotret Jawa Barat, saya ambil contoh, 9 partai terbesar di Jawa Barat yang ada di parlemen. Tiba-tiba nomor 10 kata Poltreking Partai Buruh. Itu artinya Partai Buruh udah bisa bersaing dengan 9 partai yang non parlemen seperti Garuda ataupun pendatang baru seperti Gelora. Nomor 1 loh. Dan itu menjelaskan basis kami memang anggota KSPI aja 2,2 juta. Anggota KSPSI ada 4 konfederasi besar itu sekitar 2,5 juta. Orang boleh tidak percaya itu, tapi Poltreking memotret loh. Nah ini. Itu bagi kami tantangan yang paling utama. Ini 2023 Jakarta, nih. 2023 kira-kira Partai Garuda akan menyodok Partai Buruh. Ini kan baru menyodok gimana maksudnya? Menyodok di survei. Baru survei. Iya kan survei juga. Kalau ditanya ke Garuda, pasti Garuda bilang insya Allah akan. Kalau tanya ke Partai Buruh, begitupun dia. Ya, jadi confidence-nya gimana? Jelas dong. Saya nggak mungkin ada di Garuda kalau nggak yakin gitu. Kalau saya sih Indri gini ya, Indri, walaupun salah satu rujukannya tetap kepada lembaga survei yang saat ini karena tidak ada pegangan kecuali internal partai punya lembaga survei tersendiri, gitu Bung Rai. Tapi yang saya ingin sampaikan, masihkah kita akan percaya kepada survei tersebut? Gitu. Kenapa? Lu dulu zaman Pak Uji Bowo, bagaimana? Surveinya mungkin tertinggi, ternyata dia kalah. Bisa saja, bisa. Survei tinggi bisa kalah. Jadi masih memungkinkan. Ini ada the battle area. Itu betul-betul segalanya bisa terjadi. Sangat tergantung dari apa? Dari action plan para partai politik. Bagaimana mendekati rakyat. Bagaimana approach. Bagaimana dia mensiasati agar memberikan pemahaman. Karena gini. Berdirinya partai politik bukan sekedar menang dan kalah. Kalau enggak kita akan tetap mengulangi ritual 5 tahunan kayak gini. Enggak maju Indonesia. Justru paradigma ini harus rubah dari partai politik. Apa caranya? Mengedepankan peradaban baru. Ini arah baru Indonesia. Visi kita. Sedap ya, masuk tuh barang. Kita sepakat loh. 98 reformasi memilih jalan demokrasi. Betul gak Bung Rai? Nonsen demokrasi bisa jalan tanpa etika. Nonsen demokrasi bisa bisa jalan tanpa keadilan. Nah untuk itulah kita bagaimana menjadi apa? Bukan hanya sekelompok orang berkumpul tentang kekuasaan, tapi bagaimana kita menjadi public educator. Bagaimana mendidik masyarakat itu menjadi penting. Sedap. Bang Rey gimana? Ya setuju itu. Memang sedap kok itu. Tapi secara umum sebetulnya ya kalau kita lihat gelombang publiknya gitu. Pemilih itu karena semuanya kan ada pada pilpresnya ya. Kira-kira terbagi kepada 2 segmen. Satu pro Jokowi, satu berbeda dengan Pak Jokowi. Nah itulah kira-kira persaingan di antara partai ini ya.
Apakah mereka berada dalam satu barisan yang dilihat sebagai pro Jokowi, entah siapapun nanti capresnya ya, apakah itu Pak Ganjar atau Pak Prabowo, atau bisa dua-duanya digabungkan gitu. Atau mereka berada di barisan yang kelihatan berbeda dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Gitu. Itu menurut saya garis utama dari partai-partai ini sekarang. Terutama kalau melihat, ini kan ada yang besar di depan nih IKN gitu kan. Ya, IKN termasuk, besar, Omnibus Law juga besar. Nah itu kan garis non-Jokowi itu artinya kan revisi undang-undang Omnibus Law, revisi undang-undang IKN kan, revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi macam-macam. Itu KUHP dan sebagainya, itu boleh disebut berada pada barisan non Pak Jokowi. Sebaliknya terus Omnibus Law, terus KUHP, terus. Tapi begini Mbak Indri, sejauh-jauh cebong sama kampret berbeda sih ketemunya di pasal haram zina itu. Di situ ketemunya ya. Di situ. Nanti kita akan masuk ke salah satu itu tuh setelah jeda berikut kami kembali. Bows 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Masih di sudut pandang, partai baru apa bedanya? Ingin tahu nih. Untuk yang IKN dulu, Bang Miing, lanjutin apa enggak? Ya, itu bagus. Kenapa? IKN. IKN lanjut apa enggak? Nah. Biar kita verifikasi nih. Berada di blok. Dia apa tuh IKN katanya? Oh iya. Kasih katakan banyak. Oh itu, kita belum membahas sampai ke sana. Karena gini, Gelora sebagai partai baru ingin mengusung sesuatu pemikiran yang arah baru. Analoginya begini, kita mau mencoba, ibarat kita membawa kendaraan mobil. Kita tidak akan sampai di tempat kalau kita cuma ngelihat kaca spion ke belakang terus gitu loh. Yang harus kita tawarkan kepada publik, kepada masyarakat, satu gagasan-gagasan yang belum ada dilakukan. Kita artinya gini. Misalnya apa itu? Yang belum ada dilakukan. Kita akan konsentrasi di persoalan pembangunan kebudayaan manusia. Kuncinya adalah kita gagal membangun watak dan karakter melalui politik pendidikan, satu diantaranya. Nggak bisa. Tadi Bung. Kemarin kan tagline kemarin tuh revolusi mental loh. Kenapa? Revolusi mental loh tagline. Mental apa mental nih? Semua orang bisa menjanjikan dengan platform Pak. Semua orang bisa menjanjikan dengan program. Lalu apakah pelaksanaannya juga bisa? Ini kan jadi penting. Wah itu kan cuma narasi. Loh Soekarno dan Hos Cokro Aminoto berangkat dari narasi mimpi menjadi NKRI. Jadi gak bisa diabaikan. Nah untuk itu saya pikir gini. Kita konsentrasi kepada apa? Pembangunan human capital. Membangun orang. Saya tadi ingin menjawab Bung Teddy. Bisa diselesaikan antara cebong dan kampret. Polarisasi ini bisa. Ini tanggung jawab para pemimpin di semua level. Apabila ini tidak selesai pada 5 tahun yang akan datang lagi. Ini kegagalan para pemimpin. Pasti itu. Itu toolsnya ada. Kenapa? Dari tingkat RT, RW, lurah, camat itu gagal menjadi tool social engineering gitu loh. Gagal menjadi apa? Alat penggerak sosial untuk bisa bersatu bahwa kita saudara. Dan ini juga tugas partai politik. Sebab partai politik itu bukan cuma lembaga memenangkan orang. Tapi dia persemaian para leader. Harusnya begitu. Lalu apa? Industri pemikiran adanya di partai politik. Abang kan lebih ke pembangunan manusianya ya. Secara umum itu, secara umum itu. Tapi bukan berarti cuma ngurusin itu. Kan Pak Jokowi juga kalau gitu nawacita 99 nih kalau tidak salah. Begitu banyak. Saya kira sekarang manusianya dibereskan dulu di Indonesia. Apa namanya? Penegakan hukum dibereskan. Ibu kotanya yang baru diberesin nggak Bang? Kenapa? Ibu kota yang barunya beresin. Itu hal-hal lain nanti menyusul. Apakah perlu dilanjutkan atau tidak? Tidak bicara sekarang. Kan udah mulai tuh Bang, masa gak bicara sekarang? Bagian yang lain. Kenapa jadi kamu ngotot saya mesti ngaku saya dukung apa? Gak bisa. Kan namanya juga nanya Bang. Kita bukan orang yang gampang dikompor-komporin. Oke Mas Teddy. Kita sadar banget. Ya. Kira-kira bakal apa soal IKN? Bukan, kita bakal ngomong sekarang itu harus hati-hati. Ini jadi delik atau enggak gitu. Setuju. Kita punya pengalaman di udah-udah. Oke Mas Teddy. Ya kalau soal IKN tuh saya dalam beberapa kesempatan selalu tanya balik. Ya. Masalahnya di mana? Rata-rata gagap. Mereka bingung mau jawab apa. Jadi mereka hanya bilang tolak IKN ketika saya tanya masalahnya di mana? Sebetulnya masalahnya di biaya. Nah ada yang kalau saya baca-baca ada yang bilang wah rakyat lagi sulit dan segala macam bla 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 ya. Itu kan alasan seperti itu. Saya selalu konsisten mengatakan begini. Coba kalian nonton film G30 SPKI, saya sempat sampaikan juga waktu itu. Iya. Ya. Di dalam film itu ada
pembicaraan seorang suami dan istri. Suaminya mengatakan, di zaman ini sangat sulit. Ya. Itu tahun berapa tuh? PKI itu. 65. Ya. Nah, sampai dengerin radio kan. Ya, iya kan? Hafal banget. Apa? Nah, jadi lakinya ngerokok kan. Sini kopi. Nah, jadi Indonesia banget lah. Kalau mau pakai alasan itu, di setiap rezim itu akan ada orang mengatakan seperti itu. Jadi makanya saya menanya, apa masalahnya kalau IKN terus? Itu gagap. Oke. Ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kalau hanya menyampaikan bahwa atas nama rakyat, bla bla bla, sulit dan segala macam, maka akan ada satu sisi orang akan mengatakan atas nama rakyat, dia bisa mengatakan bahwa kondisi di hari ini pun menyenangkan buat dia. Jadi tidak bisa kan satu sisi orang yang merasa sulit hidupnya misalnya, merasa kesulitannya itu adalah kesalahan dari sebuah rezim. Bisa aja memang dia males. Oke. Ya kan? Oke. Poinnya itu. Jadi saya kalau bicara IKN saya tanya balik. Sebelum ke Bung Rai, saya belum saya. Sebelum Bung saya Dian, 1 menit ya. Ini Sohib. Saya senang pertanyaan ini. Benar, saya bilang. Kalau kita hari ini membahas tentang partai baru dan partai lama apa bedanya, itu frame-nya frame gagasan, terlalu teknis kita ngomongin IKN. Itu terlalu teknis. Ini kita mau nguji gagasan itu pada hal-hal yang faktual. Dan itu kira-kira. Kalau setuju dan tidak setuju pada IKN itu sudah keputusan politik. Iya, makanya mau kita uji. Ini udah angkat itu mic kasihan kalau nih. itu kan Partai Gelora, kalau Partai Garuda terbuka setiap pertanyaan apapun. Sedang. Mantap. Yang di sana lihat deh. Bagaimana dengan IKN? Abang tadi mau ngangkat mic mau bilang apa? Saya kan mengatakan ke depan ini hanya ada 2 pilihan ya untuk kaitan dengan capres. Okay. Mereka yang pro pada kebijakan Pak Jokowi atau mereka yang mau berbeda dengan Pak Jokowi. Nah, Anda masuk ke pertanyaan IKN itu, menurut saya tepat untuk uji apa yang saya sebutkan itu tadi. Bahwa ini calonnya ini calonnya ini calonnya. Kita lihat dari isunya. Anda setuju IKN apa enggak? Nanti mungkin ditanyakan lagi, setuju Omnibus Law apa enggak? Gitu ya. Saya koreksi. Oke. Nanti yang ketiga kita tanyakan juga, setuju dengan revisi Undang-Undang KPK apa enggak? Itu akan mencerminkan apa yang saya sebut, mereka berada di barisan Pak Jokowi atau mereka berada di barisan non Pak Jokowi. Saya nggak ngerti masih ada bicara di barisan Pak Jokowi. Pak Jokowi menurut konstitusi dan undang-undang 2024 sudah tidak jadi presiden. Iya. Tidak berbincang tapi abang tahu kan arahnya maksudnya jadi apa? bukan Pak Jokowi. Kita sedang melihat barisan yang berada di kebijakan-kebijakan Pak Jokowi atau barisan yang mau mengkoreksi kebijakan-kebijakan itu. Karena itu menurut saya pertarungannya 2024 yang akan datang. Kalau kita mau keluar dari isu soal cebong kampret karena udah sama-sama setuju pada undang-undang KUHP yang baru soal pidana zina ya. Itu, angkat mic lagi yang tengah nih, biru tua. Bukan koreksi ya, tapi sedikit menyangga enggak tadi pernyataan bahwa kayaknya sudah mengarah ke capres yang mana kan? Iya kan? Barisan mana gitu Barisan mana? Nah, jadi Partai Garuda sempat dipertanyakan juga ketika Formula E ya. Ketika Formula E dilaksanakan, saya sebagai juru bicara Partai Garuda juga saat itu mengatakan kita dukung. Ya. Ada yang bingung. Kok dukung? Saya bilang gini, kita sudah berhenti pada pertikaian ketika ini dalam proses, ya. Tapi ketika ini sudah diselenggarakan, ini sudah Indonesia kita bilang, ya kan? Artinya itu sudah harus kita dukung. Bahkan ya, saya nggak perlu sebutin nama, tapi paling tidak saya ikut ada penonton di sana yang hadir, saya ikut terlibat di dalamnya gitu. Jadi ketika menanyakan itu orang akhirnya yang tipis ya kupingnya. Lu mau kemana sih sebenarnya? Enggak, saya bilang saya gak kemana-mana. Yang kemana-mana Anda saya bilang. Kenapa? Ketika sama dulu zaman kita SJSN BPJS ya. Saya dan Bung Said ini 2 orang yang berbeda. Ya, dia mendukung, saya menolak. Tapi ketika sudah diputuskan, cepet. Saat itu saya bilang, patuhi itu. Gitu. Ya. Kalau ada yang gak suka, mari kita ke MK. Tapi kita patuhi gitu. Karena kita boleh berdebat gitu ya? secara ketika kita masih undang-undang RUU ya. Karena itu kan kita namanya unjuk rasa, itu kan bagian dari menyampaikan pendapat, itu dilindungi. Tapi ketika sudah diketok, walaupun ada perasaan ini kurang gitu kan, ya sudah.
Oke. Ya, jadi itu sikap kita. Gitu. Okay. Partai buruh nih kalau diam-diam aja nih nggak akan ada kesempatan nih Bang. Mau jeda dulu apa mau gimana? Ya udah saya diam. Debat begini. Saya diam. Partai buruh gimana? Belum jawab loh soal IKN. Kalau saya sederhana, Partai Buruh itu di seluruh dunia mengusung 3 isu termasuk di Indonesia. 1 human right. Melanggar nggak tentang hak asasi manusia. 2 labor right. Melanggar nggak terhadap hak-hak buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja. 3, protection of environmental. Melanggar nggak lingkungan. Nah dalam setiap kebijakan yang akan diperjuangkan Partai Buruh, termasuk IKN, 3 ini jadi ukurannya. Kalau di situ ada pelanggaran HAM, ada perusakan lingkungan, ada mengakibatkan hak-hak pekerja, masyarakat adat terpinggirkan, maka dengan tegas Partai Buruh menolak kebijakan 3 itu udah dikaji IKN. Belum sama Partai Buruh? Ya tentu kan dalam proses ini sedang dipelajari terus. Sedang dikaji, dan kami kan ada kawan-kawan yang tadi kelas pekerja itu ada aktivis lingkungan, ada aktivis HAM, ada aktivis buruh. Disitulah bedanya Partai Buruh dengan lain. Partai Buruh itu selalu mengedepankan segmentasi isu. Sebenarnya ada 4. 1 captive market. Kita nggak mikirin di luar buruh lah, di luar kelas pekerja. Yang lain udah ada partai lain. Kita akan pikirin. Anggota kita 10 juta. 10 juta itu udah captive market. Dengan keluarga udah 24 juta. Di situ aja mainnya. Terus yang kedua segmentasi isu. Isu upah, isu outsourcing, isu land reform, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Isu-isu itu akan menjadi isu kita. Isu lingkungan hidup, isu pelanggaran hak asasi manusia, penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, dan kerusakan lingkungan yang selama itu terus dipertontonkan oleh korporasi. Itu bagian dari land reform. Nah, sebagai sebuah ibu kota apakah perlu didukung? Saya keliling dunia udah banyak. Perpindahan ibu kota yang saya udah lihat master plan-nya dan saya hadir pada waktu itu patut dibanggakan sebagai sebuah gagasan. Smart City Forest. Itu kayak Geneva. Geneva itu kota yang dikelilingi oleh hutan. Bangga kita. Besar. Cuma pertanyaan tadi kan, apakah lingkungan dirusak atau enggak? Aktivis-aktivis lingkungan merasa sekarang ini ada persoalan lingkungan. Teman-teman masyarakat adat ada persoalan di mana mereka tempat tinggal mereka tergusur. Rumah-rumah rakyat kecil yang ada di sana tergusur. Hutan-hutan dipotong. Tadi sudah disampaikan itu ya? Sudah. Kita udah punya, bahkan kita udah working paper. Paper workingnya udah ada, kertas kerja itu. Partai Buruh itu partai gagasan. Kami gak akan bertarung di hutan belantara. Pertarungan kami di industri. Bukan, di parlemen akan kita gaungkan itu Bang Miing, upah. Saya ke Bundestag, ke Jerman, itu SPD loh. Partai Sosial Demokratnya Jerman. Mereka sebelum Serikat Buruh melakukan aksi besar, upah itu didebatkan. Tentang misal reforma agraria, tentang outsourcing yang kita lakukan. Partai akan berkisar di situ. Makanya kalau saya debat di hal-hal yang sifatnya retorika itu kita nggak. Berarti partai buruh udah jelas mengusung yang itu. Jelas, Bang Rey, itu pembedanya. Bang Rey ini sebelum kita jeda atau mau nanti setelah jeda aja ya? Setelah jeda aja ya. Ini penilaian dari yang tadi sudah disampaikan. Setelah jeda. Kamu kan belum puas. Satu dulu, kita jeda dulu. Jeda dulu. Nanti saya kasih kepuasan. Ini jeda nggak nih? Jeda ya? Oke, saat lagi kami kembali. Bows 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Iya, kembali di Sudut Pandang. Partai baru apa bedanya? Bang Rey tadi kepotong di jeda ya. Menurut Bang Rey gimana tadi paparan dari 3 narasumber sebelumnya? Itu sebetulnya makin menguatkan apa yang saya sebutkan di awal. Bahwa kalau kita rujuk ke calon presidennya, figur-figur dari yang 3 itu sebetulnya mewakili mereka. Sudah mulai kelihatan. Baru kita uji dalam satu isu kan. Isunya adalah soal IKN. Masih ada Omnibus Law ya. Masih ada Omnibus Law, KUHP, revisi undang-undang KPK, Minerba, MK dan seterusnya itu. Akan makin kelihatan sebetulnya irisannya. Ini kelihatan partai yang lebih condong kepada pro terhadap kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Dan partai yang lebih condong kepada non Pak Jokowi itu. Nah menariknya di antara partai-partai ini adalah kalau kita kaitkan dengan isu-isu yang disebutkan itu, betul-betul akan mengeluarkan mereka dari isu yang disebut dengan kampret dan cebong. Nah ini kita bersyukur tuh. Oleh karena itu memang penting sekali lagi menurut saya ke depan ini adalah
menarik partai-partai itu isunya pada hal-hal yang aktual saja. Kaitannya tentu saja dengan apakah akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi atau sebaliknya ya mengkoreksi beberapa atau mungkin banyak ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kurang setuju dengan pendapat Bang Bagian Rey. mananya? Pertama, tidak menjadi sebuah keniscayaan bahwa partai baru itu harus pro pada Pak Jokowi atau tidak pro Pak Jokowi. Ya, saya ambil contoh Omnibus Law. Kami menentang Omnibus Law. Dan sebagai serikat, saya sebagai Presiden KSPI dan misal Bung Andi Gani Presiden KSPI, kami udah bertemu dengan Pak Jokowi. Dalam waktu dekat akan ada perubahan. Dan kami mendorong untuk Perpu. Dan dari apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi, setuju. Buktinya Satgas Omnibus Law sudah menyatakan klaster ketenagakerjaan yang diperjuangkan oleh serikat harus dipertimbangkan. Kepentingan buruh harus dipertimbangkan. Ada perubahan paradigma. Artinya tidak harus kemudian Pak Jokowi bertentangan dengan kita dalam kebijakan. Kita dikatakan partai yang berbeda tidak akan mendukung Pak Jokowi. Atau barisannya. Saya rasa tidak tepat. Karena selalu mendikotomikan itu. Partai, khususnya di partai buruh, kami lebih pada segmentasi isu. Gimana Bang Rey? Kalau isu itu tidak sesuai dengan kepentingan kelas, maka partai buruh akan berada di oposisi. Tapi kalau dia berada di kepentingan kelas, dia akan menjadi bagian daripada siapapun presidennya. Bentar Bang Ming katanya sekalian. Apa yang disampaikan Bung Said Iqbal menunjukkan bahwa politik itu kan dinamis. Tidak selalu linear apa yang kalau sebagai pengamat kan umumnya teorinya begitu. Patternnya itu kayak begitu. Oh kalau in begini-begini irisannya ke sini gitu. Nah kalau kita bisa tadi dalam konteks IKN misalnya. Ketika kita baca berita dulu bahwa dia tidak akan merepotkan APBN misalnya. Dalam konteks gagasan kita harus bangga. Kita dari mulai melepas dari penjajah, kita tidak pernah bangun ibu kota loh di mana. Itu kan peninggalan Belanda semua. Kalau ada anak bangsa yang punya gagasan bagus, kenapa tidak didukung? Akan tetapi di dalam prosesnya, ini beda loh. Wilayah gagasan dengan pelaksanaan. Dulu janjinya tidak pakai APBN, pakai B2B misalnya. Tiba-tiba pakai APBN dan nambah lagi. Dan sekarang go public bahkan. Siapa saja yang mau investasi di sana. Dengan murahnya misalnya. Ini kan sesuatu yang juga perlu dipertanyakan walaupun mungkin dalam tanda kutip tidak perlu dikhawatirkan. Disitulah fungsi DPR sebagai fungsi kontrol dan mengawasi. Sejauh mana kebijakan ini akan menguntungkan atau adil buat rakyat atau tidak kan gitu. Nah ini dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan secara matang. Kita jangan hanya karena ingin dibilang pro Pak Jokowi lalu tiba-tiba kita ikut. Padahal kita tidak mengerti ambil keputusan itu. Jadi politik itu tidak bisa dengan serta-merta asal ditodong lalu spontan. Gak bisa. Kita butuh proses. Nah konsentrasi kita proses bagaimana duduk dengan minimal 4%. Di situ kita baru punya kekuatan nomor punggung yang absah lah. Bicara gitu loh. Baru teknis bicara Omnibus Law apa-apa. Pasti gini, fungsinya partai baru atau partai lama bagaimana membela kepentingan rakyat untuk adil dan makmur. Oke. Ini angkat mic juga nih yang warna biru tua sekalian ya Mas Rey ya. Oh nggak apa-apa, sampai nggak apa-apa, sekalian aja. Gimana Mas Edi? Jadi kalau ini kan saya menghormati pandangan Bang Rey karena memang dia harus melakukan apa yang dia pikirkan kan, apa yang dia lihat, apa yang dia analisa. Tapi berbeda dari Partai Garuda, kenapa? Saya sudah berkali-kali menyatakan bahwa kalau Partai Garuda itu, ini kan hanya masalah beda kiblat aja, dalam tanda kutip ya. Kalau kiblat Bang Rey itu, kalau nggak ke pro Jokowi, non Jokowi. Kalau Partai Garuda itu kiblatnya ke konstitusi. Ya, jadi pernah kejadian, tadi saya sudah contohkan yang mengenai Formula E kan. Ada juga kita, kalau saya pribadi sempat dalam sebuah acara di sebuah TV, salah satu anggota DPR itu bingung, ini orang mau kemana? Ketika saya terlihat ya seperti membela organisasi yang akhirnya dilarang sama pemerintah. Saat itu kan saya mengatakan bahwa saya tidak membela mereka, tapi harus ada ketegasan. Waktu itu pemerintah ya, Pak Mahfud dan segala macam, dan Menteri Agama, kalau memang harus diputuskan untuk ini dinyatakan sebagai partai terlarang, organisasi harus dibubarkan, maka langsung sehingga organisasi ini punya kesempatan untuk men-challenge ke pengadilan. Ya, jadi kami itu
kita tuh melihat ke situnya. Nah, ketika itu salah satu ketua organisasi itu samperin saya, dia bilang saya setuju. Menurut kamu gimana Mas Teddy? Saya bilang kalau saya jadi pemerintah, maka saya akan bubarkan kalian. Jadi di depan mereka saya bilang, saya akan bubarkan kalian. Agar supaya kalian bisa mengujinya. Oke. Ya. Ini adalah kepastian hukum. Jadi kalau kami Partai Garuda, kenapa saya juga masuk ke Partai Garuda? Karena saya melihat di Partai Garuda itu kiblatnya itu ya ke konstitusi dan penegakan hukum. Makanya kalau Bang Rey kan kiblatnya itu pro dan kontra. Kalau kita konstitusi gitu. Kalau soal konstitusi kita semuanya juga harus taat konstitusi. Iya. Itulah persoalannya karena baik yang pro maupun yang berada dengan Pak Jokowi dasarnya adalah konstitusi. Itu persoalannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada yang semuanya paham, semuanya tahu. Cuma kan turunannya ini. Politik bergunjingnya ini yang saya bilang tadi. Ya, sebenarnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi supaya lebih panjang ya, makanya dipergunjingkan 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Simpelnya gini, kalau pro konstitusi berarti dia menolak 3 periode, kan pasti itu. Kalau pro konstitusi menolak. Kita udah bahas. Gini Bang Rey, itu jelas. Saya kira partai-partai enggak, ini harus jelasin. Ya. Jadi gini, sama masalah reaksinya keras nih. Masalah 3 periode. Saya bilang gini. Jangan diambil hati, Jen. Enggak. Bukan Bang. Saya bilang ketika ada yang demo ke istana, saya bilang, kalau mengubah konstitusi itu bukan di istana, tapi ada di legislatif. Iya. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke legislatif, tapi nyalahin DPR. Saya bilang, salah, bukan DPR, MPR. Dan sangat disayangkan Bang Ming, ternyata ini kita partai-partai ini kan diwajibkan oleh undang-undang partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Saya melihat ada para pimpinan, misalnya nih pimpinan dari mahasiswa. Saya dalam beberapa kesempatan dengan 4 pimpinan mahasiswa yang berbeda, mereka ternyata ketika turun ke jalan mereka tidak tahu apa yang mereka bawa. Jadi bukan saya yang merasa hebat saat itu skak mereka, tapi miris gitu Bang. Karena ternyata mereka turun ke jalan tapi mereka nggak ngerti. Yang nggak salah juga datang ke istana karena bikin undang-undang itu presiden dan DPR. Enggak, kalau mau 3 periode bukan undang-undang tapi Undang-Undang Dasar 45. Oke. Bang Rey. Seru ya? Iya. Ini pancingannya dikit tapi reaksinya. Iya, jadi tentu di politik itu udah jelas nggak ada hitam putih kan. Nah dan itu semuanya hitam dinamis, putih, abu-abu, abu-abunya juga gradasi itu, abu-abu tua, abu-abu muda. Macam-macam gitu. Jadi yang dinamakan dinamis itu karena nggak satu faktor. Misalnya karena saya berbeda dengan Pak Jokowi pada isu, bukan berarti saya tidak bergabung dengan dia. Karena ada faktor lain yang bisa menjelaskan hal yang lain gitu loh. Apa tuh? Ya misalnya soal kalau kita dengan Pak Jokowi elektabilitas kita mungkin akan meningkat. Atau sebaliknya akan menurun gitu. Itu kan pertimbangan meskipun isu-isunya kita nggak ketemu nih. Nah itu pertimbangan. Misalnya soal donatur. Donaturnya mungkin di sana atau di sini lebih banyak. Ya kan? Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi tidak satu. Nah cuman kalau kita lihat dari isu, irisan ini kayaknya ada di pro Pak Jokowi, irisan ini ada berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi apakah udah kemudian ditegaskan katanya beda Bang. Iya tentu saja, apakah di ujung nanti mereka akan ketemu seperti itu? Ya kita nggak tahu karena varian-varian lain kita belum diskusikan. Dinamis. Itu satu. Nah cuma kalau kita uji dari isu, ini di sini nih, kalau isu ini di sini nih. Ya sama seperti kita mengatakan, apakah partai yang asasnya katakanlah ada agama, berarti hanya membela hukum-hukum agama? Tidak. Mereka juga hukum. Kita uji di KUHP. PKS ternyata wall out kan untuk undang-undang yang sebetulnya memuat pesan-pesan penting dari ajaran agama kan, soal zina haram ya, soal kumpul kebo macam-macam. PKS menolaknya gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah tadi yang disebut oleh Bung Said. Kan udah jelas itu posisinya Bung Said itu adalah menolak undang-undang Omnibus Law. Saking menolaknya dia terus negosiasi. Sampai kemudian ada perubahan sedikit kebijakan dari presiden. Dan saya pikir itu hanya satu bagian atau 2 bagian dari banyak yang mau dikritik dari undang-undang Omnibus Law. Artinya apa? Akan dilanjutkan nanti di Pilpres 2024. Partai Buruh akan tetap mengusung untuk mengatakan kita akan tetap menolak. Meskipun ada revisi baru terhadap undang-undang Omnibus Law ini, artinya tetap akan di situ. Garis besarnya akan tetap berada di sini gitu. Nah, tapi apapun yang menurut saya itu adalah
ini menarik karena kita keluar dari apa yang kita sebut dengan cebong dan kampret ya. Dan itu penting dalam konteks kita melihat 2024 yang akan datang, di mana kita akan katakan tanda kutip jual beli tentang isu yang saya sudah sebutkan tadi, urutkan kan. Saya kira nggak akan jauh-jauh dari situ, di luar tentu saja yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat negatif dalam pemilu, politik uang lah, apa macam-macam. Bang Rey, dikit aja, udah berasa nggak bedanya partai baru ini dengan partai yang lama? Sudah ada rasa-rasa beda nggak? Ya kan kalau dari gini, kalau dari isu kan cuman ada dua itu kan, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi atau mengkritik ya. Berarti mirip-mirip dong sama partai yang sudah kurang ada. Lebih akan sama. Kurang lebih akan sama. Makanya yang membedakan ini calon presidennya nanti adalah kurang lebih juga dari yang tiga ini gitu. Saya nggak ngomongin calon presiden perbedaannya. Yang mungkin berbeda itu adalah menurut saya, betul tadi yang Bung Miing katakan, kami belum punya hutang politik. Satu, yang kedua, kami belum tercela secara moral. Katakanlah misalnya belum ada yang korupsi secara hukum macam-macam. Kecuali mana ketahui 2-3 hari misalnya Partai Gelora menerima orang yang kontroversial. Secara hukum macam-macam masuk ke partainya, itu bisa agak runtuh tuh. Nah oleh karena itu ada kecenderungan publik kita sekarang tidak terlalu banyak melihat partai lama. Ada suara nih, kalau kita lihat di survei terakhir tadi Bung Said mengatakan ada satu partai non parlemen yang memang udah lama, tapi kan udah lewat parliamentary threshold. Ada 3-4 partai yang sekarang kelihatan agak kesulitan mencapai parliamentary threshold. Kalau kita membayangkan kursi di DPR itu dikuasai 9 partai, itu artinya partai-partai baru punya kans setidaknya 1 atau 2 dari posisi dari 9 itu direbut oleh partai-partai baru ini. Soal siapa di antara mereka yang menang, ya kita akan lihat nanti 2024 yang akan datang. Kita harus udahan tadi nih Bang perbedaan ideologi atau perbedaan gagasan. Enggak sedikit ya. Perbedaan satu lagi tadi belum. Yang jelas partai lama enggak diverifikasi, kita diverifikasi. Itu beda enggak ya Ten? Setuju ya? Dan nomor urut. Nomor urut. Mereka nomor urutnya sudah established. Gak usah memperkenalkan lagi ya. Iya. Nah sekarang nih kesempatan memperkenalkan untuk ayo perkenalkan nomor 7. Partai Gelora nomor 7. Membawa rakyat Indonesia ke arah baru Indonesia, menjadikan posisi Indonesia di 5 kekuatan dunia. Berat. Dan satu, ini channel kayak gini banyak banget pasti menjelang 2024. Ujung-ujungnya jangan menuntut partai politik yang baru harus bisa berubah dan merubah. Juga masyarakat harus berubah. Ayo pilih dengan rasional tanpa suap. Partai Garuda. Partai Garuda nomor 11. Kalau kata teman-teman. Kalau tadi dia udah pakai begini-begini tuh. Simbolnya belum dapat. Simbolnya belum. Enggak, kalau 11. 11. Oh 11. Kalau kata teman-teman itu kesebelasan tim. Ini dong. Timnya baik. Ada kayak tagline tadi seperti Partai Gelora? Enggak. Jangan sama-samain sama Partai Gelora. Kalau buat anak muda guys, move on. Partai Buruh. Partai Buruh nomor urut 6. Sekali lagi kami partai kelas pekerja. Kita akan fokus di kelas pekerja. Buruh, petani, nelayan, buruh migran, PRT, pekerja rumah tangga, pekerja informal, ibu jabat. Angkanya dong, angka. Gak perlu, nomor 6 yang penting. Dan yang penting kita daily working party. Udah bekerja harian. Belain PHK, jadi udah dikenal. Captive. Jadi kami targetkan 4% suara, 7 juta suara, 20 sampai 30 kursi. Lagian aneh juga, kita menang. Udah ada warna, ada logo, ada nama, pakai nomor lagi. Kan ribet banget. Karena kata-kata buruh itu magis. Kata-kata buruh itu magis. Dia akan narik, go back home. Warnanya ada, kayak gini. Logonya ada, namanya ada, pakai nomor juga. Lama-lama ntar kalau punya anak 5 kita pakai nomor. Mas Said Iqbal, terima kasih dari Presiden Partai Buruh, warnanya orange, diingat-ingat ya. Kemudian Mas Teddy Gusnaedi, Waketum Partai Garuda, warnanya biru-biru tua, agak gold tulisannya dan lambangnya gitu, diingat-ingat. Dan Bang Miing, warnanya gelombang rakyat Indonesia. Gelora itu adalah gelombang rakyat Indonesia. Artinya apa? Gelombang itu adalah energi yang bergerak melakukan perubahan. Bang Miing, Waksekjen Partai Gelora, terima kasih. Bang Ray Rangkuti, pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah, terima kasih. Sampai di sini sudut pandang Partai Baru, apa bedanya, saya kembalikan ke Arlingga Panega. Most people, baru saja kita simak pembicaraan seru kali ini di Sudut Pandang
membahas mengenai partai baru, apa bedanya. Tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana visi dan misi masing-masing partai. Terima kasih untuk para narasumber, ada Said Iqbal dari Partai Buruh, ada Mas Teddy dari Partai Garuda, Miing juga dari Partai Gelora, dan tentunya untuk Bang Ray Rangkuti sebagai pengamat politik. Dan terima kasih juga untuk most people yang sudah menyimak kali ini. Sampai ketemu di kesempatan mendatang di sudut pandang selanjutnya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Sampai ketemu di sudut pandang selanjutnya. Bow 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang.